Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Fitri Sumana Madianti, NIM G002309 dari kelompok A4. Di video ini saya akan menyampaikan mengenai materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti praktikum anatomi di blok 2.2. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk tentang larynx. Larynx dibagi jadi tiga, ada nasofaring, terus ada orofaring, dan laryngofaring. Ini juga ada nasofaring, orofaring dan laryngofaring. Untuk nasofaring sendiri itu nanti letaknya itu setinggi dari vertebra cervical 1 sampai vertebra cervical 2, 1 sampai 2. Terus nanti untuk yang orofaring itu dari vertebra cervical 2 sampai vertebra cervical yang ketiga. Untuk yang laryngofaring itu dari vertebra cervical ketiga sampai nanti vertebra cervical yang ke-5. Pertama-tama untuk nasofaring, nasofaring itu letaknya di bagian posterior dari kafum nasi. Nanti di sini tuh dihubungkan oleh pintu masuk yang namanya itu koana. Lalu untuk bangunannya itu nanti ada optai atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustasi. Nanti dia itu merupakan pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachian yang nanti menghubungkan si nasofaring ini dengan kavitas timpanika telinga. Kemudian ada tonsila pharyngeal ini di bagian atas ini. Lalu ada torus tubarius. Torus tubarius itu peninggian di sebelah posterior dan superior dari octet. Terus nanti di bawahnya itu ada torus levatorius, itu merupakan peninggian di inferior octet. Terus ada recessus pharyngeus itu nanti di sini. Ini ada recessus ini untuk torus tubarius, penampakan sininya ini torus tubarius. Lalu ini ada torus levatorius. Terus ada pharyngeal recessus pharyngeus sebelah sini. Itu merupakan eh, itu letaknya tuh di dorsal dari si torus tubarius dan memanjang nanti sampai ke atap dari faring. Nanti di sini di bagian si pharyngeal recess itu ada yang namanya tonsilla tubaria. Kemudian lanjut ke orofaring bagian sini. Untuk orofaring sendiri itu nanti letaknya di belakang cavum oris. Nanti dihubungkan oleh isthmus fauci. Dipisahkan oleh yang namanya isthmus faucium. Di situ ada nanti ada arcus palato ini ada nanti itu ada fossa tonsillaris. Itu nanti cekungan. Terus nanti di depannya itu ada yang namanya arcus palatoglossus yang merupakan desakan dari M. palatoglossus. Terus nanti di belakangnya dari si fossa tonsillaris itu nanti ada arcus yang palatopharyngeus. Nanti merupakan desakan dari M. palatopharyngeus. Untuk fossa tonsillaris sendiri itu nanti di bagian dalam sini itu ini ada kan dan bagian depan ada palatopharyngeal arc. Bagian depan sini nanti di belakangnya nanti ada glossus, terus nanti di tengah-tengahnya itu ada cekungan, itu namanya fossa tonsillaris. Jadi di fossa tonsillaris itu ada yang namanya tonsilla palatina, yang ini. Terus juga ada nanti di orofaring itu struktur namanya vallecula epiglottica, itu nanti itu tempat terkumpulnya benda tumpul yang tertelan, nanti dia tuh letaknya di belakangnya radix atau si akar dari linguanya ini. Terus lanjut ke laryngofaring. Untuk laryngofaring itu nanti ada fossa piriform ini ke sini. Itu kalau ini tadi kan kalau yang vallecula epiglottica itu tempat terkumpulnya benda tumpul. Kalau yang fossa piriformis itu nanti dia untuk menampung benda tajam yang tertelan. Setelah itu juga di laryngofaring itu ada aditus laring atau laryngeal inlet ini yang merupakan pintu masuk menuju laring. Terus kemudian untuk cor atau jantung itu nanti untuk anatominya sendiri itu dibagi jadi struktur eksterna dan juga nanti ada struktur interna. Untuk struktur uh, eksternasnya sendiri itu nanti jantung itu dibagi menjadi ada yang namanya basis, terus ada nanti apex ini, terus ada fasiesnya itu ada tiga, ada anterior, diafragmatika, dan nanti ada pulmonalis yang dextra dan sinistra. Untuk bentuk dari cor sendiri itu nanti dia tuh seperti piramida terbalik yang berdiri di atas satu sisinya yang terus nanti itu dia berada dalam kavitas torakis. Terus untuk apeksnya sendiri itu nanti menghadap ke depan bawah yang ke kiri, panggul kiri, sedangkan nanti untuk yang basisnya itu berhadap itu menghadap ke arah kebalikan dari si apeksnya itu nanti menghadapnya ke posterior kanan atas. Terus untuk si apexnya sendiri itu nanti dibentuk oleh ventriculus sinister, sedangkan untuk basis cordisnya itu nanti dibentuk oleh atrium sinistrum dan sebagian kecil atrium dextrum dan bagian proksimal dari vena besar.
Selain itu kan ada vena-vena tadi ada fasies. Untuk fasiesnya ada anterior, ada diafragmatika, dan ada pulmonalis. Untuk yang fasies diafragmatika, jadi dia itu nanti menghadap ke diafragma. Itu nanti terdiri dari ventriculus extra dan sinistra, inferior dari atrium dextrum, dan nanti si fasies diafragmatika itu bersandar pada centrum tendineum, itu bagian yang ada di diafragma bagian tengahnya. Kemudian untuk fasies sternocausalis itu nanti dia yang fasies anterior ini, nanti dia terdiri dari ventriculus extra dan sinistra, dan nanti ada sedikit dari auricula sinistra. Kemudian untuk fasies pulmonalisnya itu nanti untuk yang bagian sinistra itu nanti dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmonnya. Untuk yang fasies pulmonalis yang dexter itu nanti oleh atrium dextra. Nah, selain tadi ada fasies-fasies itu untuk bagian luar dari si cornya itu nanti ada sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Yang pertama itu ada sulcus coronarius, nanti itu tempat lewatnya arteri koronaria, dan juga nanti ada sulcus coronarius ini. Terus nanti ada sulcus interventricular posterior, dan juga nanti ada yang anterior itu tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior posterior. Terus untuk selanjutnya ada skeleton cordis. Untuk skeleton cordis itu merupakan kerangka jantung, jadi dia tuh fungsinya untuk melekatkan otot jantung atau miokardium dan sebagai kerangka cornya tadi. Terus dia juga merupakan tempat pelekatan dari katup jantung. Nanti dia tuh merupakan isolator impuls antara si atrium dan ventricle supaya mereka ini tidak berkontraksi secara bersamaan. Untuk skeleton cordis sendiri itu nanti dibagi jadi annulus fibrosus, lalu ada trigonum fibrosum, dan juga ada septum membranaceae yang nanti ada interventrikular antar ventricle, terus nanti ada interatrial antar atrial, dan juga atrioventrikular antara atrium dan ventricle. Terus tadi untuk yang annulus fibrosus nanti itu ada 4. Annulus fibrosus itu merupakan cincin yang nantinya itu mengelilingi ostium yang ada di jantung. Kan ostium itu ada 2 ostium atrioventriculari. Terus ada aurificum yang aorta sama aurificum yang trunci pulmonalis. Jadi untuk total dari annulus fibrosus itu ada 4. Nanti ada ini yang aorta, terus ini yang pulmonalis, ini yang aorta, ini yang pulmonalis, kemudian ini ada yang mitral, nanti sama ini ada yang tricuspid. Di masing-masing itu dikelilingi sama cincin yang namanya annulus fibrosus. Kemudian ada trigonum fibrosum, itu merupakan daerah penebalan yang menghubungkan antara si annulus ini. Nanti ada uh, trigonum fibrosum dextrum di antara annulus valva aorta, sama nanti annulus atrioventricular yang dextra. Kemudian nanti untuk yang trigonum fibrosum yang sinistra, nanti si valva aorta sama yang nanti ada trigonum yang ada annulus atrioventricular yang sinistra. Kemudian untuk septum membranaceum itu nanti tuh dia tuh ada ini septum membranaceum nanti kan memisahkan tadi untuk yang interventricular memisahkan antar ventricle, interatrial nanti memisahkan antara atrium, dan nanti untuk yang atrioventricular memisahkan antara atrium sama ventricle. Kemudian untuk struktur internalnya sendiri, untuk jantung sendiri itu nanti dibagi jadi 2 atrium sama 2 ventriculus. Untuk atriumnya nanti ada atrium dextra, terus nanti di sini ada atrium sinistra, nanti bagian sini, terus nanti ada ini ventricle dextra, nanti sini ventricle sinistra. Ini penampakan dari anteriornya, ini penampakan dari posteriornya. Kemudian pertama-tama ada atrium dextra. Atrium dextra itu nanti bagian dalamnya itu terdiri dari satu ruang utama yang permukaannya itu halus, nanti disebut sinus vena cava atau sinus vena cavarum. Nanti di selain ada ruangan permukaan yang halus ini, ada juga yang permukaannya itu kecil dan kasar ini. Ini namanya auricula. Terus habis itu untuk auricula sendiri itu nanti dibentuk oleh si musculus pectinati. Ini untuk berarti ini auricula dextra. Kemudian nanti kedua bangunan yang tadi halus sama yang kasar itu, bagian dalamnya itu dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis. Untuk yang bagian luarnya nanti dipisahkan oleh yang namanya itu sulcus terminalis. Terus untuk bangunan lainnya itu juga nanti ada septum interatrial yang memisahkan si atrium dexter dengan atrium nanti yang sinister. Sinister, terus ada nanti juga ada septum yang atrioventricular, nanti bagian bawah itu memisahkan si atrium sama ventricle. Terus nanti di sini juga ada yang namanya itu eh tadinya itu di sini tuh ada lubang namanya foramen oval. Terus saat mulai dewasa itu si lubang ini akan mengalami obliterasi jadi yang namanya fossa ovalis.
Dan nanti untuk pinggiran dari fossa ovalis itu namanya limbus ovalis. Terus selain itu juga di sini tuh terdapat muara-muara dari vena-vena. Nanti ada muara dari vena yang vena cava superior, vena cava inferior, terus ada muara dari yang coronaris sinus, yang the Bessy, sama tadi untuk vena cava inferior namanya of elustasi, terus nanti ada muara dari vena cordis minimorae yang melalui foramina venarum minimarum. Kemudian selanjutnya ada ventriculus dexter. Untuk ventriculus dexter itu nanti bagian dalamnya itu terdiri dari permukaan kasar. Nanti untuk permukaan kasarnya itu tersusun dari trabecula carnae. Ini, ini permukaan kasar ini trabecula carnae. Nanti ada 3 jenis, ada musculus papillaris, ini musculus papillaris. Nanti berlanjut jadi chordae tendineae, itu nanti buat fungsinya itu menyokong katup jantungnya ke katup yang tricuspidalis. Terus juga ada trabecula septum marginal, itu yang menyilang dari ventricle rongga ventricle ke septum ke dinding anteriornya. Terus untuk yang septum marginal trabecula itu hanya terdapat di ventriculus yang dextra. Selanjutnya itu ada rigi-rigi yang menonjol pada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan. Untuk sekatnya sendiri itu nanti ada sekat septum namanya septum interventricular. Jadi nanti memisahkan si ventriculus dextra dengan si ventriculus yang sinistra ini, interventricular septum. Terus dia juga nanti ada ostium truncipulmonal. Ini nanti eh, menghubungkan dengan truncus pulmonalis dibatasi oleh pulmonary valve atau valve truncci pulmonalis. Selanjutnya untuk atrium sinister itu sebenarnya strukturnya hampir sama. Dia tuh bagian dalamnya itu nanti terdiri dari permukaan yang halus namanya sinus venerum cavarum. Terus ada auricula yang bagian yang kasar itu auricula yang sinistra. Terus nanti di sini juga ada ostium atrioventricular sinistro. Terus nanti menghubungkan si ventriculus dan hubungannya dengan ventriculus yang ada ostium, ada atrioventriculus sinistrum, nanti katup yang sini dengan ventrikelnya. Terus untuk nanti ada foramen juga tadi, foramen sama fossa ovalis yang merupakan obliterasinya. Dan kalau untuk atrium sinistrum itu nanti dia dimulai oleh vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu ada dua yang vena pulmonalis yang dextra ini ada dua. Terus nanti untuk yang vena pulmonalis yang eh, sinistra itu nanti ada superior dan nanti ada inferior. Selanjutnya itu ada ventriculus sinistra. Untuk ventriculus sinistra itu untuk dindingnya sendiri itu nanti dia tuh kan dindingnya terdiri dari miokard itu lebih lebat daripada ventricle yang tadi yang dextra. Terus untuk bagian atas yang nanti dekat dengan aorta nanti bagian sini tuh nanti namanya itu vestibulum aorta. Terus juga ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aortanya itu dan juga di sini ada sama kayak yang ventriculus dextra ada lem papillarisnya sama chordae tendineanya. Selanjutnya untuk mekanisme katup jantung sendiri itu untuk aliran darahnya sendiri itu kan nanti darah darah dari seluruh tubuh yang kaya akan darah miskin oksigen itu bakal bakal masuk kan lewat vena cava superior inferior ke atrium yang sinistra, terus nanti ke ventricle lewat katup yang atrioventricularis sinistra, masuk ke ventricle sinistra, nanti lewat apa tuh katup yang semilunaris yang pulmonalis, truncci pulmonalis itu nanti ke arteria pulmonalis dibawa ke pulmonalis, terus nanti masuk ke ini vena pulmonalis yang tadi ada eh, dextra sinistra itu masuk ke atrium yang dextra, atrium yang sinistra. Jadi sorry ini yang bagian sini yang dextra, sini yang sinistra, terus nanti ke ventricle yang sinistra, terus habis itu lewat atrioventricular valve atrioventricular yang sinistra, terus nanti ke aorta, terus nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian tadi ini untuk katup-katupnya sendiri itu pertama ada katup atrioventricular yang dextra, terus ini ada katup pulmonalis, terus masuk ke sini atrium kiri, ada katup atrioventricularis yang kiri, terus nanti ada katup aorta. Untuk bedanya dari katup atrioventricular kanan itu ada 3 pintu, kalau yang katup atrioventricular kiri itu ada 2 pintu. Untuk kerja dari katupnya sendiri itu nanti ada hubungannya sama si tadi adanya anatomi musculus papillaris sama nanti chordae tendineae ini.
Nah, untuk katup atrioventrikel itu terdiri dari katup tricuspid dan juga katup mitral. Tricuspid tadi yang bagian dekstra, mitral itu yang sinistra. Itu fungsinya itu untuk mencegah aliran balik darah yang berasal dari ventrikel menuju ke atrium selama fase sistolik. Kalau untuk yang katup semilunar, itu nanti ada katup aorta dan ini untuk yang katup yang truncii pulmonalis, yaitu mencegah aliran balik darah yang berasal dari aorta dan arteri pulmonalis supaya tidak kembali ke ventrikel selama diastolik. Terus untuk katup-katup ini itu sendiri nanti diposisikan sedemikian rupa sehingga nantinya itu mereka itu dapat membuka dan menutup secara pasif akibat perbedaan tekanan. Kalau misalkan gradien tekanannya ke depan, ke arah depan, yaitu tekanan di belakang katup lebih besar. Ini pressure is greater behind the valve. Terus ini nanti memaksa katup itu untuk terbuka. Kemudian kalau misalkan gradien tekanan yang mengarah ke belakang itu nanti tekanan yang dari depannya itu lebih besar, nanti katup itu tertutup. Ini belakang, ini depan. Ini belakang, ini depan. Kemudian untuk katup atrioventrikular itu, dia tuh membiarkan darah mengalir dari si atrium ke dalam ventrikel selama pengisian ventrikel. Atau itu ketika si pengisian atau tekanan atriumnya itu lebih besar daripada tekanan ventrikel. Untuk mencegah tekanan balik dari darah dari ventrikel ke dalam atrium sewaktu pengosongan si ventrikelnya ini. Kerjanya itu tadi seperti yang tadi sudah jelaskan. Terus untuk cara kerjanya itu nanti untuk yang atrioventrikular itu melibatkan yang namanya musculus papillaris dan juga nanti musculus papillaris ini nanti melekat pada daun katup si atrioventricularis itu melalui nanti ada kayak talinya gitu. Ini namanya chorda tendineae. Untuk ketika si musculus papillaris ini berkontraksi, nanti itu di ventrikelnya kontraksi, musculus papillarisnya kontraksi, terus nanti dia itu menarik si daun-daun katup itu ke arah dalam untuk mencegah agar katup tidak menonjol ke arah atrium dan membantu menjaga katup tertutup rapat ketika menghadapi gradien tekanan besar yang mengarah ke belakang. Ini untuk ada katup triventrikular kanan, triventrikular yang kanan yang tricuspid, ini bicuspid, terus ini ada musculus papillarisnya, terus ini ada chorda tendineae dan ini katupnya. Selanjutnya ada katup semilunaris itu kemuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan itu masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Nah, sewaktu untuk tekanan yang melebihi aorta dan arteri pulmonalis itu terjadi sewaktu kontraksi dan pengosongan si ventrikelnya. Penutupannya sendiri itu terjadi ketika si ventrikelnya lemas dan tekanan ventrikel itu turun di bawah tekanan aorta dan arteri pulmonalis. Katup yang tertutup itu tentunya itu mencegah darah mengalir dari arteri kembali ke dalam vesikel. Untuk katup semilunar itu disegah berbalik oleh struktur anatomiknya nanti ada dan juga posisi dari daun katupnya. Untuk ketika ventrikelnya melemas, terbentuk gradien kanan ke arah belakang dan semburan balik darah mengisi daun katup yang berbentuk seperti kantung dan mendorong daun-daun tersebut dalam posisi tertutup dengan tepi-tepi bebas menyatu kuat bentuk kolim tahan bocor. Jadi ada anatomi itu namanya garis jahitan tahan bocor, ini kolim tahan bocor. Kemudian untuk selanjutnya itu ada diafragma dan mediastinum. Ini yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai yang diafragma. Untuk diafragma sendiri itu merupakan pembatas dari kavitas torakik atau dada itu dengan kavitas abdominis atau abdomen itu. Dibagi jadi dua, nanti ada pars muscularis. Pars muscularis itu nanti yang verifer ini. Terus nanti dia tuh terbagi jadi sternal, pars sternalis, terus pars costalis itu yang di sini berbentuk seperti kubah. Ini kostal. Terus habis itu ada pars lumbalis itu nanti yang bagian belakang. Terus tadi selain ada pars muscularis atau yang bagian perifer, ada yang namanya chorda tendineae, ada yang namanya centrum tendineum, itu yang bagian tengah warna putih ini. Sama-sama tadi untuk yang pars muscularis, untuk yang pars muscularis yang sternalis itu nanti dia itu di bagian depan sini itu ada yang namanya trigonum sternocostalari. Itu nanti dilewati oleh arteri atau vena epigastrika yang superior dan vasa limpatika. Dan untuk trigonumnya itu sendiri merupakan tempat lemah atau locus minimalis resistensi dan jadi dia itu lebih resisten terjadinya hernia diafragmatika. Kemudian untuk pars costalis itu tadi yang berbentuk kubah ini dan kemudian ada pars lumbalis. Nanti dia melekat ke vertebra lumbalis itu membentuk terus ini yang kiri left crus of diaphragma dan nanti ada yang kanan sini right crus of diaphragma. Nanti untuk batas medialnya kedua crus ini akan menyatu bentuk namanya ligamentum arcuatum medianum bagian tengah sini. Letaknya di ventral si aorta ini. Kemudian
Selain itu juga di sini tuh ada ligamen-ligamen juga, ada ligamen lateral arcuatum nanti yang sebelah sini, sama medial arcuate itu berarti yang tengah. Untuk yang lateral arcuate ligamen, dia tuh nanti merupakan penebalan dari fascia quadratus lumborum. Yang lateral arcuate ligamen merupakan penebalan dari fascia musculus yang quadratus lumborum. Kalau untuk yang ligamentum arcuate yang medial, itu merupakan penebalan dari fascia psoas musculus psoas majors. Untuk nanti di belakang juga ini ada yang namanya trigonum lumbokostal yang lagi. Dia sama tadi seperti yang trigonum sternokostal yang lari merupakan locus minoris resistensi sehingga mudah terjadi hernia diafragmatika kalau tempat terjadinya hernia diafragmatika. Kemudian untuk struktur yang bagian tengah itu nanti ada hiatus aorticus. Itu nanti yang pertama ini setinggi vertebra thoracica 2, vertebra thoracica 12 nanti dilalui oleh aorta, ada ductus thoracicus, vena azicus dan juga hemiazicus. Kemudian naik ke atas ini ada hiatus esophagus. Esophageal hiatus itu nanti setinggi vertebra thoracica yang 10, isinya tentunya ada esophagus, nervi vagi, ramus esofagi, arteri gastrika yang sinistra. Kemudian naik lagi, ini ada foramen vena cava morgagni, setinggi vertebra thoracica yang ke-8, itu nanti dilewati oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dextra, terus ada vasa lymphatica juga. Dan juga nanti di depannya itu ada trigonum sternocostal tadi tadi. Kemudian untuk mediastinum sendiri itu nanti dia dibagi menjadi jadi untuk pembagian mediastinum nanti dibagi jadi dua, superior sama inferior. Yaitu dipisahkan oleh yang namanya ini transfer thoracic plane. Transfer thoracic plane ini tuh setinggi si angulus ludovici ditarik ke vertebra diskus itu diskus antara vertebra thoracica 4 sama 5. Nanti membagi jadi superior sama inferior. Kalau yang bagian inferior nanti dibagi jadi 3. Yang depan anterior, terus nanti yang di jantung ini nanti ada medium, terus nanti yang belakang ada posterius. Untuk mediastinum yang superior itu nanti dia tuh membentang dari apertura superior thorax sampai ke transfer thoracic plane. Tadi angulus ternalis dan antara vertebra thoracica 45. Berarti antara ini sama ini ya yang kuning. Terus isinya itu nanti ada timus, ada trakea, ada esophagus, terus ada arcus aorta dan percabangannya, terus ada brachiocephalica dextra sinistra, intercostal superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, laryngeus recurrens, praniki, ductus thoracicus, dan juga nanti ada nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Kemudian untuk mediastinum inferior, tadi dibagi jadi 3, anterior, media, dan posterior. Untuk anterior itu letaknya antar perikardium, di anterior perikardium atau pembungkus jantung. Jantung, berarti ini depan jantungnya. Kemudian nanti dia itu di posterior dari si sternum dan nanti ada musculus transversus thoracis atau sternocostal. Jadi untuk isinya dari mediastinum inferior yang anterior itu ada sisa timus, ada nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Kemudian ada untuk yang mediastinum inferior, berarti itu yang tadi tempatnya jantung itu di antara cavitas pleura, dextra, dan sinistra. Dia tuh isinya ada jantung, cor, ada perikardium, pembungkus jantungnya, ada phrenikus, merupakan pangkal dari aorta, ada arteri dan vena pulmonalis, vena cava, nanti ada branchi primary. Terus untuk yang terakhir itu yang bagian belakang dari jantungnya itu di antara pleura mediastinal di posterior perikardium itu ada mediastinum inferior yang posterior. Isinya itu ada esophagus, ada ductus yang ada aorta thoracica, vena azicus, hemiazicus, ductus thoracicus, nervus vagus, dan nanti ada tuncus tympanicus dan nervus planicus. Jadi berikut adalah daftar pustaka. Jadi saya mengambilkan gambar-gambar sumbernya dari sini semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.